Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Guys, seperti yang banyak kita dengar di berita maupun media sosial beberapa waktu ini, maraknya kasus rabies mulai menjadi sorotan. Penyakit rabies yang biasa juga disebut sebagai penyakit anjing gila ini tiba-tiba banyak diberitakan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Bahkan hingga terdapat korban yang meninggal akibat tertular virus rabies. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkes, hingga bulan April 2023 sudah ada lebih dari 30.000 kasus gigitan hewan penular rabies dan 11 kasus kematian akibat rabies di Indonesia. Saat ini terdapat 26 provinsi yang menjadi endemis rabies dan hanya 11 provinsi yang bebas rabies. Nah guys, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar apa sih rabies yang sudah sering kita dengar belakangan ini. Rabies merupakan suatu penyakit yang membunuh 70.000 individu setiap tahunnya di seluruh dunia dan merupakan salah satu penyakit tertua yang pernah dicatat dan telah ditemukan sejak 4.000 tahun yang lalu. Rabies merupakan suatu penyakit zoonosis yang menular dari hewan ke manusia yang menyerang susunan saraf pusat disebabkan oleh Lissa virus. Lebih dari 95% kasus rabies disebabkan oleh gigitan anjing. Namun dapat pula akibat hewan lainnya seperti kucing, kera, sapi, musang, dan hewan lainnya. Virus rabies ini dapat menular melalui air liur, gigitan atau cakaran dan jilatan pada kulit yang luka oleh hewan yang terinfeksi rabies. Masa inkubasi dari virus rabies ini berkisar antara 4-12 minggu. Pada proses inkubasi, virus akan menetap di tempat masuk atau dekat tempat gigitan selama beberapa minggu. Kemudian akan bergerak ke ujung-ujung serabut saraf. Virus tersebut akan membelah dari diri selama proses perjalanannya menuju otak. Selama masa inkubasi, seseorang yang terinfeksi virus rabies akan mengalami gejala-gejala yang berkembang secara bertahap. Setelah masa inkubasi, gejala yang muncul merupakan gejala mirip flu, demam, otot melemah, nyeri lokasi gigitan, nyeri kepala, dan rasa gelisah. Gejala kemudian dapat berkembang menjadi gejala seperti merasa kebingungan atau terancam tanpa ada penyebab, hiperaktif, halusinasi, insomnia, atau gangguan tidur, serta gejala yang khas seperti kesulitan menelan ketika makan atau minum serta produksi air liur berlebih. Nah, penanganannya seperti apa ya kalau sampai terkena gigitan hewan-hewan yang disebutkan tadi? Apabila sampai terkena gigitan hewan yang berpotensi menularkan virus rabies, jangan panik. Segera cuci luka gigitan secepatnya menggunakan air yang mengalir serta cuci pakai sabun selama 15 menit. Kemudian berikan antiseptik seperti betadine atau sejenisnya. Dan segeralah pergi ke puskesmas atau rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut dan mendapatkan vaksin anti rabies serta serum anti rabies. Tapi jangan khawatir guys, kondisi ini dapat dicegah dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain melakukan vaksinasi anti rabies pada hewan peliharaan Anda yang punya, mendapatkan vaksin rabies untuk diri sendiri, menjaga kontak dari hewan yang berpotensi memiliki virus rabies. Selain itu, kita perlu waspada dan mengetahui gejala-gejala dari hewan yang terinfeksi rabies agar dapat menghindari kontak dari hewan tersebut. Karakteristik dari hewan yang terkena rabies adalah menjadi ganas dan tidak penurut, tidak mampu menelan, lumpuh, mulut terbuka dan air liur keluar secara berlebihan, suka bersembunyi di tempat gelap dan sejuk, ekor dilengkungkan ke bawah perut dan di antara kedua paha, serta kejang-kejang. Nah, jadi harus waspada ya. Oke, kira-kira seperti itu ya guys. Sudah lebih mengertikan mengenai rabies? Semoga bisa menambah wawasan kalian dan dapat mencegah terjadinya penularan rabies. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat.